Selamat pagi anak-anak, semoga Bapak temui dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Pembahasan kali ini yaitu tentang masih aritmatika sosial, yaitu tentang pajak. Apakah kalian pernah mendengar kata pajak? Ya, mudah-mudahan sudah pernah mendengar. Nah, apa itu pajak? Kita lihat, pajak adalah besar nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Ya, itu pajak. Nah, kemudian pajak yang Bapak jelaskan kali ini itu ada dengan istilah PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Ya, PPN. Nah, PPN ini biasanya kalian lihat pada kemasan produk, ya, kemasan-kemasan produk yang sering dijual di swalayan misalnya, ya. Di situ ada tertulis pajak 10%, ya. Kemudian ada yang kedua istilah PPH. PPH ini adalah pajak penghasilan, ya. Misalnya seseorang itu mendapat gaji sebesar sekian, kemudian dipotong pajak 15%. Nah, itu namanya pajak penghasilan, ya, PPH. Kemudian ada istilah lagi UMKM. UMKM itu adalah usaha mikro kecil dan menengah, ya. Ini pemerintah memberikan modal biaya sekian untuk suatu usaha dengan pajak 1%, ya, pajak UMKM itu biasanya 1%. Nah, baiklah kita bahas satu persatu, mulai dari pajak pertambahan nilai. Ya. PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas pembelian barang. Nah, penjual mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli yang kemudian disetorkan ke kas negara. Kemudian yang kedua ada pajak penghasilan, PPH. Adalah pajak yang harus dibayarkan seseorang kepada pemerintah atas jasa atau upah yang diterimanya, ya. Itu PPH. Kemudian ada istilah UMKM. Ya. UMKM adalah pajak yang diberikan untuk usaha kecil. Besar UMKM biasanya 1% dari nilai omset. Nah, omset itu apa? Ya. Omset itu adalah jumlah uang dari hasil penjualan barang. Bapak ulang, omset itu adalah jumlah uang dari hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. Misalnya selama 1 hari, omsetnya berapa? Misalnya selama 1 bulan atau selama 1 tahun, ya. Pajak pertambahan nilai. Nah, sekarang kita bahas pajak pertambahan nilai. Kita ambil contoh misalnya. Seseorang membeli suatu barang ke swalayan dengan harga Rp350.000. Ya. Barang tersebut dikenakan PPN sebesar 10%. 10%. Berapa besar uang yang harus dibayarkan oleh pembeli? Nah, jadi yang harus dibayarkan itu harga barang semula ditambahkan dengan besar pajaknya, ya. Besar pajaknya itu 10% dari harga semula. Ya, jadi jawabannya harga mula-mula itu adalah Rp350.000. Harga mula-mula, ya. Kemudian besar pajaknya 10% dari harga mula-mula, ya, 10%. 10/100 kali 350.000 itu sama dengan 35.000. Nah, maka si pembeli ini harus membayar lebih dari ini. Lebihnya adalah 35.000, ya. Jadi besar uang yang harus dibayarkan pembeli itu adalah 350.000 ditambah besar pajaknya yaitu 35.000, ya. Jadi sama dengan
Rp85.000 ya. Inilah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli karena dikenakan pajak sebesar 10% ya. Paham? Ya. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua. 3 jenis barang dengan harga yang berbeda dengan PPN sama yaitu 10%. Harga ketiga barang tersebut masing-masing Rp125.500, Rp272.900 dan Rp89.750 ya. Jika seseorang ingin membeli ketiga jenis barang itu, berapakah jumlah uang seluruhnya yang harus dibayarkan? Ya, dengan pajak 10% ya. Harga sebelum PPN kita jumlahkan, jadi harga seluruhnya 125.000 ditambah 272.900 ditambah 89.750 sama dengan 488.150. Ini harga sebelum PPN. Nah, kemudian PPN-nya 10%. Ya. Jadi 10 per 100 kali 488.150 sama dengan 48.815. Ini PPN ya. Jadi jumlah uang seluruhnya yang harus dibayarkan oleh orang tersebut nih Rp488.150 ditambah Rp48.815. Ini adalah pajaknya ya, PPN-nya ya. PPN itu sama dengan Rp536.965. Nah, inilah uang yang dibayarkan dengan pajak 10% ya. Nah, itulah penjelasan tentang PPN ya, PPN atau pajak pertambahan nilai. Kemudian yang kedua ada pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan. Contohnya, seorang pegawai di suatu instansi mendapat gaji sebesar Rp6.550.000. Ya. Rp6.550.000 dengan PPh sebesar 15%. Jadi dipotong pajak 15%. Berapa besar uang yang diterima oleh pegawai tersebut? Jawabannya kita lihat PPh 15% dari gaji. Berarti 15 per 100 kali 6.550.000. Nah, ini PPh. Kalau kita sederhanakan ini coret nolnya 2, coret nolnya 2. Itu menjadi 15 kali 65.500 ya. Sama dengan 982.500. Inilah besar PPh-nya ya. Pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah. Nah, sekarang berapa gaji uang yang diterima setelah dikenakan pajak? Ya. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut adalah Rp6.550.000 dikurang Rp982.500 sama dengan Rp5.567.500. Inilah uang yang diterima setelah dikenakan pajak 15% ya. Kemudian Bapak kasih contoh yang berikutnya, contoh keempat ya. Contoh yang keempat. Seseorang mempunyai penghasilan setahun 150 juta setahun ya. Dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar 35 juta rupiah. Nah, di sini ada penghasilan yang tidak kena pajak besarnya 35 juta rupiah. Besar pajak penghasilan orang tersebut adalah 5%. Berapakah besar pajak yang harus dibayarkan? Nah, sekarang pajak yang harus dibayarkan berapa rupiah gitu ya. Ada yang istilah penghasilan tidak kena pajak ya.
penghasilan tidak kena pajak yang ini. Berarti ada penghasilan yang kena pajak. Berapakah penghasilan yang kena pajak? Nah, ini 150 juta dikurang 35 juta. Itu sama dengan 115 juta, ya. Ini yang kena pajak. Dari penghasilan sekian, 35 tidak kena pajak, berarti yang kena pajak 115 juta. Nah, sekarang pajaknya 5%. Nah, besar pajaknya yaitu 5/100 kali 115 juta. Ini coret nolnya tinggal 5 kali 1 juta 150.000. Sama dengan 5.750.000. Inilah besar pajak, ya, besar pajak 5%. Ya, 5.750.000. Yang berikutnya yaitu UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya. Contohnya, seorang pedagang bakso itu dapat menjual setiap hari sebanyak 1.000 mangkok. Ya. 1.000 mangkok bakso dengan harga per mangkok 12.000. Jadi 12.000 rupiah. Nah, sekarang untuk menarik pelanggan, ia memberi diskon 10% setiap mangkok. Jadi dari 12.000 ini mendapat diskon 10% setiap mangkok. Berapa besar pajak UMKM yang harus dibayarkan pedagang itu dalam 1 bulan? Nah, dalam 1 bulan UMKM-nya berapa? Kita lihat. Harga bakso setelah diskon berarti 10.000 dikurang 10% kali 10.000. Ya, ini 10% diskonnya dari 10.000. Sama dengan 12.000. Oh, maaf, ini ada kesalahan ini. Ini sebenarnya 12 ya, 12.000. 12.000 dikurangi 10 kali, nah 10/100 kali 12.000. Ya, ini 12, ini 12. Itu sama dengan 12.000 dikurang 1.200. Ya, 12.000 dikurang 1.200. Sama dengan 10.800. Nah, inilah harga bakso setelah mendapat diskon 10%, ya. Jadi 12.000 dikurang 10/100 kali 12.000. Sama dengan 12.000 dikurang 1.200. Sama dengan 10.800. Kemudian omset satu hari, karena dia menjual bakso sebanyak 1.000 mangkok, berarti omset sehari 1.000 kali 10.800. Ya, sama dengan 10.800.000. Ini omset sehari. Nah, kemudian dalam waktu sebulan, omset sebulan, karena sebulan kita anggap 30 hari, maka 30 kali 10.800.000. Ya, 10.800.000 sama dengan 324 juta. Ya, 324 juta. Ini omset dalam waktu 1 bulan. Kemudian pajak UMKM-nya sebulan, berarti 1% kali 324 juta sama dengan 3.240.000. Nah, inilah pajak UMKM, ya. Jadi pajak UMKM 1 bulan yang harus disetorkan adalah 3.240.000 rupiah. Ya. Nah, itulah contohnya, ya. Kemudian ini ada soal. Ya, soal latihan tidak perlu dikumpulkan, ya. Tidak usah dikumpulkan, tetapi kalian kerjakan di buku tulis kalian, ya. Dikerjakan dengan seksama, dengan baik. Kalau ada kesulitan nanti ditanyakan lewat WA grup untuk menyelesaikan 3 soal ini. Akhirnya Bapak akhiri. Sekian dan terima kasih.